Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah Hukum Perdata 3 dan juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum perkuliahan dimulai, kita seperti biasa akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada Hukum Perdata 3 pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk mahasiswa maupun untuk minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan yang paling luas tentu saja untuk masyarakat. Saya lihat belum semuanya mahasiswa menyimak video perkuliahan Hukum Perdata 3 mengenai syarat sah perjanjian di YouTube. Masih saya tunggu absensinya hingga hari ini. Setelah itu saya akan tutup ya absensinya. Jadi untuk yang link video YouTube, ketua kelas saya berikan nafas sejenak ya. Biasanya rekapitulasi absensi saya serahkan pada ketua kelas. Untuk perkuliahan melalui rekaman YouTube, saya sendiri yang mengabsensi, gitu ya. Jadi absensinya berdasarkan pada komentar di kolom komentar dengan berisi nama, nomor mahasiswa, dan juga pertanyaan bila ada. Nah, jadi masih saya tunggu ya. Nah, kalau sudah lewat dari hari ini, saya rekap besok, itu sudah fix, tidak bisa ditambahkan lagi. Syaratnya adalah sebelum menuliskan nama dan nomor mahasiswa serta pertanyaan, harus sudah menyimak videonya dulu. Jadi ada 2 video. Dua-duanya harus disimak dulu, baru absen, gitu ya, baru absen. Memang saya tidak tahu apakah mahasiswanya sudah menonton atau belum, karena bisa saja mahasiswa absen tapi tidak nonton, gitu ya. Mengenai hal seperti ini, saya tidak mau merepotkan diri, mengotori hati sendiri, jadi saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi saya tidak ridho bagi mahasiswa yang absen di kolom YouTube tapi tidak menyimak materi perkuliahannya. Saya hanya begitu aja ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video perkuliahan di YouTube, bahwa hapusnya perikatan seperti yang diatur pada 1381 BW, salah satunya adalah kebatalan dan pembatalan. Ini ada 9 ya, 9 sebab hapusnya perikatan. Salah satunya adalah kebatalan dan pembatalan. Kebatalan dan pembatalan ini sangat berkaitan dengan syarat sah perjanjian. Di mana syarat sah perjanjian ada 4. Suatu perjanjian dianggap sah apabila dipenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus
mempunyai kemampuan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Jadi, sepakatnya itu harus sukarela. Kemauan sukarela adalah syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Bagaimana kalau syarat kesepakatan ini tidak terpenuhi? Gitu ya. Contoh misalnya perjanjiannya ini terjadi karena paksaan. Perjanjiannya terjadi karena kekhilafan. Perjanjiannya terjadi karena penipuan. Nah, apabila syarat sukarela dalam sepakatnya tidak sukarela gitu ya. Sepakatnya karena terpaksa, sepakat karena khilaf, sepakat karena penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, jadi apa namanya? Misalnya dalam sebuah kesepakatan yang terjadi antara sebentar ya, kita cari contohnya adalah perjanjian contoh misalnya pada perkawinan. Nah, perkawinan ini kan merupakan perbuatan hukum dan juga masuk pada lapangan hukum perikatan. Jadi, segala bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban itu adalah perikatan. Ada perikatan perdata, ada perikatan dagang, gitu ya. Nah, ini perikatan perdata kalau perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perikatan. Kenapa? Karena dia menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihaknya tentu saja adalah suami dan istri. Sebelum menikah, calon suami ini menyatakan dirinya belum pernah menikah, bujangan, gitu ya. Terjadilah pernikahan. Nah, setelah 2 tahun menikah, ternyata si suami ini masih punya istri, bahkan punya anak. Nah, artinya apa? Kesepakatan yang terjadi bagi pria dan wanita ini untuk mengikatkan dirinya pada sebuah perkawinan terjadi karena penipuan. Terhadap perkawinan ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Gitu ya. Pihak yang merasa dirugikan siapa? Ya, bisa jadi yang merasa dirugikan adalah istri yang dinikahi belakangan. Dia merasa dirugikan karena sebelum menikah, yang si prianya mengaku bujangan. Modalnya cuma KTP. Di KTP masih tertulis belum menikah. Ini adalah salah satu kelemahan administrasi negara kita, karena KTP itu perpanjangannya 5 tahun sekali. Yang seharusnya kalau statusnya berubah dari belum menikah menjadi menikah, ya tanpa harus menunggu 5 tahun lagi, harus harus mengubah identitas di KTP, harus melapor, gitu ya. Tapi toh ada juga yang tidak melapor, macam-macam alasannya, tanggung misalnya ya, nah, nanti aja nunggu 5 tahun.
Ada juga yang tidak merubah karena itu tadi ya, berusaha menyembunyikan status yang sebenarnya karena mau menikah lagi. Dia sudah tahu kalau yang, perempuan yang akan dinikahi ini nggak mau kalau nggak mau menikah dengan laki-laki beristri, maka dia bilang dia bujangan misalnya ya, dengan modal KTP belum menikah, gitu. Nah, maka istri yang dinikahi belakangan ini bisa mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama di mana perkawinan itu dilaksanakan. Jadi legal standing-nya adalah pihak yang merasa dirugikan. Apakah istri yang pertama kali dinikahi bisa mengajukan pembatalan pernikahan? Bisa. Legal standing-nya jangan lupa, pihak yang merasa dirugikan. Ini istri yang pertama merasa dirugikan, merasa dibohongi, ditipu gitu ya. Memang dalam hukum Islam, dalam munakahah, hukum perkawinan Islam, suami tidak punya kewajiban untuk meminta izin kepada istri pertama apabila dia mau menikah lagi. Tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, gitu ya. Namun, adabnya adalah memberitahu. Mungkin tidak meminta izin, karena laki-laki adalah pemimpin, gitu ya, imam, pemimpin. Jadi, pemimpin itu tidak perlu meminta izin kepada yang dipimpin, gitu kan. Tapi, adabnya adalah memberitahu. Kenapa? Karena kalau pernikahannya sembunyi-sembunyi, besar kemungkinannya nanti anak-anak yang dilahirkan dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tanpa saling mengetahui. Bisa saja anak-anak yang beda ibu tapi satu ayah, satu nasab, nanti ke depannya akan menikah gitu. Maka terjadilah incest, pernikahan sedarah yang diharamkan dalam agama Islam. Gitu ya. Memang dalam munakahah atau hukum perkawinan Islam, suami tidak wajib tidak punya kewajiban untuk meminta izin. Namun adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberitahu. Sudah dicontohkan oleh Nabi, gitu ya. Nah, praktek yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia itu adalah diam-diam menikahnya. Istri yang lain tidak tahu. Gitu ya. Nah, tapi dalam hukum negara, pernikahan yang kedua dan seterusnya harus meminta izin dari istri pertama. Bagaimana kalau ketiga kali yang menikah misalnya ya? Nah, berarti harus minta izin istri pertama dan istri kedua. Ini hukum negara. Maka berdasarkan hukum negara, apabila pernikahan kedua dan seterusnya dilaksanakan tanpa izin dari istri pertama, pernikahan itu tidak sah. Kalau menurut hukum Islam sah, hukum negara tidak sah. Maka istri pertama tadi itu bisa mengajukan pembatalan perkawinan suami dengan perempuan ya, istri yang dinikahi belakangan oleh suaminya. Hukum memberikan hak untuk itu, hak ya, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.
karena sudah terjadi penipuan. Bahkan terjadi ya eh, apa namanya? Bukan sering ya, tapi ya beberapa kali pernah terjadi seorang suami memasukkan akta kematian istrinya. Jadi dia mau nikah lagi. Dia tahu bahwa eh, perempuan yang akan dia nikahi ini nggak mau kalau apa namanya yang laki-lakinya sudah punya istri, maka dia cari akal gitu ya. Dia bikin akta kematian dan mengaku pada keluarga perempuan dan perempuan itu bahwa dia seorang duda gitu. Duda tanpa anak gitu ya. Buktinya apa? Ini akta kematian istrinya. Itu. Setelah 3 tahun menikah, istri yang dikatakan sudah meninggal ini muncul. Gitu kan? Istrinya masih hidup dibilang sudah meninggal. Ada ini kasus seperti ini. Nah, jadi begitu ya. Legal standing-nya adalah yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak yang merasa dirugikan. Namun biasanya hak tersebut tidak digunakan. Salah satu sebabnya karena sudah punya anak. Gitu ya. Ini yang istri yang belakangan dinikahi ini merasa ditipu. Dulu sebelum menikah yang calon suaminya bilang dia duda. Duda ditinggal mati istri gitu ya. Ternyata setelah beberapa tahun menikah muncul istrinya. Dia mau mengajukan pembatalan pernikahan tapi dia mikir sudah punya anak. Pembatalan perkawinan tidak bisa membatalkan anak yang sudah ada ya. Gitu. Yang dibatalkan adalah perkawinannya karena tidak sah. Anak tetap menjadi tanggung jawab dari ayahnya. Mana bisa anak dibatalkan, gitu kan? Nah, itu biasanya kemudian nggak jadi mengajukan pembatalan perkawinan. Tapi ada juga yang istri yang yang pertama ya, itu nggak peduli mau suaminya dengan istri yang belakangan ini udah punya anak, dia tetap aja ke pengadilan agama mengajukan pembatalan perkawinan dan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Ingat, pembatalan perkawinan adalah hak. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang dapat digunakan, juga boleh tidak digunakan. Nah, ini biasanya kemudian apa namanya ya, kehadiran anak itu bisa merubah keputusan seseorang gitu. Terjadi karena paksaan. Misalnya, dalam perjanjian pembukaan rekening nasabah dengan bank. Ini kan perikatan antara pelaku usahanya adalah bank, dan konsumen, konsumennya adalah nasabah. Gitu ya. Dalam form pembukaan rekening di bank, ada klausula seperti ini, bahwa kehilangan di ATM, kehilangan uang di ATM menjadi tanggung jawab nasabah. Kehilangan uang di teller menjadi tanggung jawab bank. Saya yakin tidak ada orang yang sempat membaca
klausula-klausula, pasal-pasal yang tertulis dalam formulir pembukaan rekening. Tulisannya kecil-kecil, banyak, gitu ya. Sudah gitu kita didesak, disuruh tanda tangan cepet-cepet oleh, officer-nya, hanya paraf sini 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 gitu ya. Nah, kita nggak sempat. Ada klausula yang seperti itu. Sebetulnya klausula seperti ini dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi dalam melakukan perjanjian dengan konsumen. Klausula eksonerasi itu adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ya, kehilangan di ATM itu kan akibat dari kelalaian pelaku usaha, bukan kelalaian konsumen, gitu ya. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan oleh berita tentang, saya lupa istilahnya ya, itu apa namanya, Bank Nasional itu karena ATM-nya, mesin-mesin ATM-nya itu ketinggalan 50 tahun, sudah sangat kuno gitu ya. Nah, itu kemudian bisa dibobol oleh peretas dari luar negeri. Beberapa nasabah kehilangan uangnya melalui ATM, gitu ya. Nah, kan pihak perbankan berkelit pada klausula ini gitu kan. Nah, tapi apakah kita punya bisa negosiasi? Nggak bisa. Ini jenis perjanjian yang take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Sebagai nasabah kita nggak punya pilihan. Kalau kita nggak setuju di bank itu gitu ya, saya nggak setuju dengan klausula ini. Kita pergi ke bank lain sama aja, klausulanya masih ada juga yang kayak gitu. Nah, ini terjadi karena paksaan. Namun apakah kemudian kita mengajukan pembatalan? Tidak. Kenapa? Karena kita butuh buka rekening. Gitu kan? Dipaksa jadinya, kita terpaksa. Terpaksa untuk menerima klausula yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan. Bargaining power kita, posisi tawar kita sebagai nasabah itu lemah. Bank yang kuat. Istilahnya ya kalau Anda nggak setuju dengan salah satu pasal di formulir pembukaan rekening, ya udah jangan buka rekening di sini, kan begitu. Nah, kalau kita nggak buka rekening, kita nggak bisa transaksi. Gitu ya. Nah, ini terjadi karena paksaan. Dan ini belum ada jalan keluarnya gitu ya. Kita masih apa namanya ya, masih ya seperti itu gitu ya. Terpaksa. Tindakan preventif yang bisa kita lakukan itu adalah mau tidak mau suka tidak suka secara berkala mengganti nomor PIN. Itu pun masih bisa dibobol juga ya. Nah, jadi sangat berhati-hati terutama dengan pembelanjaan secara digital, secara online. Pembayarannya juga secara online. Ini hati-hati juga, rawan dibobol. Coba diperiksa berita online. Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan oleh berita 2 juta akun Bukalapak dibobol oleh hacker.
2 minggu kemudian, Tokopedia. Akun pelanggan Tokopedia dijual di black market. Itu akun kita itu. Mulai dari nama, alamat rumah, password, email, apalagi yang belanjanya pakai kartu kredit, gitu ya. Nah, itu sudah di tangan hacker semua itu. Nah, oleh hacker, data pelanggan ini dijual di pasar gelap, di black market. Baca aja beritanya nanti di browsing, gitu ya. Keywordnya bisa pembobolan akun pelanggan Tokopedia atau hilang dijualnya akun pelanggan Bukalapak di black market itu, nanti muncul beritanya itu. Lalu apa komentar dari kementerian, dari Kominfo? Tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Bukalapak dan Tokopedia. Karena sudah lalai menjaga kerahasiaan dari data pelanggannya. Bahkan kena peringatan pun enggak gitu ya. Kenapa? Karena kita belum punya undang-undangnya. Negara lain sudah lama punya undang-undang perlindungan data privacy, PDP, UU PDP. Kita masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data privacy. Nggak bisa ngapa-ngapain kita sebagai konsumen. Dan sebetulnya Tokopedia dan Bukalapak juga dirugikan ya, gitu. Karena data pelanggannya dicuri, dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ke pasar gelap. Kalau dari berita online itu, satu data pelanggan itu seharga 100.000 kalau dikonversi ya. Lupa saya berapa euro gitu satu data pelanggan. Paling enggak 100.000 lah. Bayangin, yang dibobol 2 juta. Kaya raya itu hackernya. Kaya raya dengan cara mencuri data. Ya. Nah, ini konsep halal haramnya nggak ada karena dia bukan muslim gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya. Kita nggak berdaya sebagai konsumen, konsumen jual beli online, kita tidak berdaya karena memang undang-undangnya belum ada. Bahkan pun sekalipun undang-undangnya sudah ada, itu pelaksanaannya kita belum tahu gitu ya. Seperti apa pelaksanaannya, apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, itu terjadi karena kekhilafan. Contoh misalnya, seorang suami mendandatangani surat kuasa penjualan barang-barang ya, penjualan barang-barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi itu harta bersama. Ini pernah ditanyakan di hukum online ya, mahasiswa bisa mencarinya nanti. Jadi ini si istrinya ini memberikan obat penghilang kesadaran ke suaminya. Ketika suaminya hilang kesadaran, kemudian disodorin surat kuasa penjualan mobil. Karena mobil itu kan harta bersama ya, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Mobilnya dijual sama istrinya. Kemudian istrinya kabur dengan laki-laki lain. Nah, yang ditanyakan di hukum online itu, apakah si suaminya ini secara hukum bisa mengajukan gugatan ganti rugi pada istrinya.
Si suami ini sudah nggak mau lagi mempertahankan pernikahannya ya, karena memang istrinya kabur gitu kan dengan laki-laki lain. Tapi dia karena itu harta bersama, ya harusnya kan dibagi 2, jangan dibawa kabur sendiri gitu ya. Nah itu bisa nggak dia mengajukan gugatan ganti rugi. Nah kalau secara hukum ini kan perjanjian yang terjadi karena khilaf ya, karena tidak sadar gitu. Nah ini tentu saja tidak sah perjanjiannya, tapi pihak pembeli kan pihak ketiga, dia nggak tahu apa-apa. Dia membeli dengan itikat baik. Nah, jadi tidak bisa kalau mobilnya itu ditarik kembali karena sudah menjadi milik pembeli, dia sudah bayar. Perjanjiannya enggak, perjanjiannya apakah dapat dibatalkan kan gitu ya? Karena terjadi karena hilaf. Kalau dari syarat sah perjanjian, perjanjian jual beli mobilnya itu bisa dibatalkan. Tapi ini ada pihak ketiga, pembeli. Pembeli nggak tahu apa-apa. Nah, ini sangat menarik nih. Karena kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang apa ya, yang memerlukan rasa kemanusiaan gitu ya. Walaupun secara hukum bisa. Pun demikian, kalaupun dibawa ke ranah pengadilan, majelis hakimnya juga akan mempertimbangkan itu pembeli itu tidak boleh dirugikan. Karena dia punya itikat baik, dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah ini. Dan kesulitan yang kedua, ini istrinya mau nyari di mana? Nggak ada beritanya. Lah kalau mau mengajukan gugatan, kalau gugatan perceraian bisa, karena ketidakhadiran tergugat itu malah mempercepat proses persidangan gitu kan. Apa namanya, keberadaannya tidak jelas gitu ya. Nah, tapi kalau gugatan ganti rugi kan melibatkan nominal rupiah. Surat panggilan pengadilannya mau dialamatkan kemana? Tergugatnya juga nggak jelas. Namanya aja kabur gitu kan. Nah, itu jadi memang ada hal-hal yang apa ya, yang lebih efektif kalau diselesaikannya di luar pengadilan gitu. Nah, jadi kita sampai di situ dulu ya, syarat sah perjanjian yang nomor 1 penjelasannya. Saya mau ke kampus dulu, ada sidang proposal skripsi. Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.